Halo semua, sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa Alkitab adalah firman Allah yang pasti benar dan selalu kita baca setiap harinya. Namun, pernahkah kalian merasa ketika membaca Alkitab, ada beberapa bagian yang tidak dipahami atau bahkan menganggapnya salah? Lalu, bagaimana hal ini menjawab tentang atribut Allah yang sempurna dan tidak terbatas jika firman-Nya sendiri di dalam Alkitab mengalami kesalahan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak penjelasan kami. Alkitab menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai terjemahan-terjemahan. Mungkin kita dapat menemukan perbedaan terjemahan Alkitab yang kita pegang dengan Alkitab dalam bahasa aslinya. Namun, bukan berarti Alkitab yang kita pegang kita sebut salah. Karena orang yang menerjemahkan Alkitab tersebut juga memiliki keterbatasan, dan dalam bahasa asli Alkitab adalah jelas bahwa Alkitab tidak pernah salah. Untuk itu, penting sekali kita sebagai orang percaya mengerti mengenai ineransi Alkitab. Apa itu ineransi Alkitab? Ineransi adalah transliterasi kata bahasa Inggris ineransi yang berasal dari kata eransi yang artinya adalah salah. Namun dengan awalan in, maka ineransi diartikan secara sederhana adalah tidak mengandung kesalahan. Ineransi Alkitab berbicara mengenai Alkitab dalam naskah aslinya tidak akan berkontradiksi dengan fakta. Namun bukan berarti Alkitab memberitahukan kepada kita setiap fakta yang kita perlu ketahui, tapi untuk menegaskan bahwa apa yang dikatakan tentang subjek apapun adalah benar. Allah mengilhamkan pengetahuan kepada manusia, sehingga manusia dapat menuliskan apa yang Allah sampaikan ke dalam bentuk tulisan yang dapat dibaca oleh manusia lainnya. Ineransi Alkitab benar dan tidak salah atas apa yang diajarkan, bukan apa yang dilaporkan. Dan ineransi Alkitab benar dan tidak salah jika dilihat dari maksud dan tujuan penulis. Alkitab menuliskan mengenai sejarah pekerjaan Allah di bumi. Namun, Alkitab tidak dapat kita sejajarkan dengan buku sejarah lainnya. Karena tujuan keberadaan Alkitab tidak hanya membicarakan tentang sejarah pekerjaan Allah di bumi. Namun, Alkitab juga membicarakan mengenai pengampunan dan karya keselamatan serta atribut-atribut Allah. Sehingga kita dapat mempercayai Alkitab sepenuhnya meskipun ditulis oleh orang-orang yang berbeda masa, zaman, latar belakang, kondisi rohani, dan masyarakat kepada siapa mereka berbicara. Dalam memahami Alkitab, manusia tentu memiliki pemahaman tentang Allah karena Allah yang berinisiatif menyatakan dirinya terlebih dahulu kepada manusia, sehingga manusia mampu mengenal Allah. Akan tetapi, kesempurnaan pemahaman ini tidak serta-merta dimiliki oleh manusia, sebab Allah yang kita kenal melampaui segala akal budi manusia. Allah memiliki atribut di dalam dirinya. Atribut Allah adalah karakter yang dipancarkan dari kesempurnaan Allah Bapa. Atribut Allah terbagi menjadi dua atribut, yaitu communicable atribut atau atribut yang ada pada Allah dan juga ada pada manusia, lalu incommunicable atribut atau yang hanya ada pada Allah saja dan tidak ada pada ciptaannya. Salah satu atribut incommunicable adalah ketidakterbatasan Allah atau infinity of God. Allah secara absolut tidak terbatas di dalam segala hal. Lain halnya dengan manusia yang sangat terbatas. Allah tidak dibatasi oleh ruang, ciptaan, dan waktu, sebab Ia adalah Allah yang maha hadir atau disebut dengan God's omnipresence, yaitu Allah hadir dalam setiap ruang dengan seluruh keberadaannya, walaupun Allah berkarya dalam tempat yang berbeda-beda. Ketidakterbatasan Allah identik dengan kesempurnaan Allah. Pengenalan akan atribut ini hanya dapat kita lihat pada Alkitab. Misalnya di dalam Efesus 3 ayat 20-21. Baik Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Baik Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Kata selama-lamanya ini menyeratkan bahwa Allah tidak terbatas untuk selama-lamanya dan bekerja dalam hidup kita dengan cara yang jauh lebih banyak dari yang kita doakan ataupun yang kita pikirkan. Allah akan selalu menyertai kita di setiap langkah hidup kita, baik di masa kini ataupun di masa depan. Untuk itu, kami ingin mengajak setiap orang percaya untuk tidak pernah bosan membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan, sebab Allah adalah Allah yang sempurna, tidak terbatas, dan Alkitab juga sudah pasti benar. Mari kita menyadari bahwa pengetahuan yang kita miliki begitu sangat terbatas di dalam memahami firman-Nya. Tetapi tetaplah dengan kerendahan hati, kita selalu berdoa meminta tuntunan Roh Kudus, maka kita akan semakin diperlengkapi untuk memperoleh pengetahuan yang sejati dan benar sesuai dengan kehendak Allah. Kiranya apa yang telah kelompok kami jelaskan dapat memberkati dan membantu kita semua untuk semakin mengenal Allah.
Thank you and God bless you.